Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailan dari Stambuk B201-19031, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil resume bab 2 dari sebuah buku yang berjudul Strategi dan Perubahan Sosial. Penulis buku ini adalah Dr. Indradin SOS MSI dan Irwan SPD MSI. Penerbit Dipublis atau Grup Penerbitan CV Budi Utama. Pada buku ini disajikan mengenai kehidupan masyarakat lokal dari waktu ke waktu mengalami proses perubahan sosial, dan perubahan sosial tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan, bahkan kekal terjadinya. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk berpikir dan kreatif tidak pasif dalam menghadapi suatu perubahan, namun menemukan berbagai cara dan strategi untuk dapat menyesuaikan diri dan bertahan hidup. Persoalan strategi dan perubahan sosial merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita bersama untuk menyelesaikan dan memperbaiki kondisi yang terjadi. Perubahan sosial selalu berkaitan dengan strategi sosial, sehingga kajian ini tidak bisa dianalisis secara terpisah. Oleh sebab itu, kajian tentang perubahan sosial tidak hanya dapat dipahami dengan terjadinya perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya suatu masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana manusia beraksi dan beradaptasi untuk bisa bertahan dan sukses dalam hidup. Strategi sosial. Individu merupakan makhluk kreatif yang mampu untuk menciptakan barang dalam setiap aktivitas dilakukan. Sejalan dengan itu, pada teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, bahwa seseorang melakukan tindakan ada tujuan yang akan dicapai, dan manusia makhluk yang kreatif. Paradigma tersebut menggambarkan seseorang melakukan tindakan karena ada tujuan. Alternatif yang diambil untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan adalah melakukan strategi sosial untuk bisa berbuat, bertindak, dan menghasilkan. Strategi sosial bukan konsep baru, melainkan konsep yang seharusnya dikembangkan untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi sosial adalah cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Strategi sosial juga bermakna langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara bersama untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupannya. Strategi interaksi. Sudut pandang sosiologi bahwa topik kajian interaksi sosial cukup menarik untuk dibahas dalam topik perubahan sosial. Hal ini terkait perubahan sosial yang terjadi sebuah proses membentuk kenyataan sosial. Memahami itu semua, bahwa interaksi sosial sebagai jalan yang luas dan sebagai dasar untuk berpijak atas peristiwa yang terjadi. Secara teoritis, terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan, melainkan ada respon atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas hidupnya. Strategi perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan. Ini terkait individu atau kelompok, bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan terjadinya perubahan sosial, atau ada yang mengantar dalam kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi karena muncul atau berkembangnya gagasan atau ide baru dalam masyarakat untuk mencapai kesuksesan atau prestasi kesehariannya. Manusia mampu untuk berkarya dan menciptakan yang terbaru serta melahirkan benda-benda yang unik. Misalnya, pada pemikiran Max Weber yang menjelaskan proses perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan perkembangan rasionalitas manusia. Menurut Max Weber, perkembangan rasionalitas manusia merupakan kunci untuk menganalisis objektif mengenai arti subjektif, serta dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Untuk itu, Max Weber menganalisis bentuk rasionalitas manusia yang dibagi atas dua, yaitu alat dan tujuan. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satu faktor manusia merupakan makhluk kreatif dan aktif untuk menciptakan barang serta mengembangkan idenya. Misalnya, manusia mampu menciptakan teknologi baru seperti penemuan mesin penggiling padi, menemukan penerang rumah seperti lampu listrik, dan sebagainya. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh manusia dalam rangka mengembangkan dan perluasan terhadap apa yang diketahui oleh manusia dan bersifat berencana dalam perubahan tersebut.
Individu sebagai agen perubahan. Individu merupakan salah satu target perubahan sosial, atau di sini lain bertindak sebagai agen perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Individu merencanakan, menciptakan, dan mengembangkan ide atau gagasan dalam meraih prestasi yang semata-mata untuk mencapai tujuan individu tersebut. Pada pandangan Weber, bahwa manusia makhluk yang mampu untuk berkarya serta siap mengembangkan pemikirannya. Perubahan sosial didasarkan pada asumsi bahwa individu mengalami perubahan yang mempengaruhi segala tatanan sosial baik secara kelompok atau organisasi. Berikut ini dapat digambarkan individu sebagai agen perubahan. Menurut Karl Wright, bahwa kelompok dapat dijadikan target maupun perantara perubahan. Pandangan ini berasumsi bahwa perubahan suasana dalam lingkungan masyarakat atau aktivitas sehari-hari akan mempengaruhi individu. Tindakan yang dilakukan oleh individu, baik berupa sikap, nilai, dan perilaku akan mengalami perubahan melalui struktur sosial dan melalui perubahan kelompok, sehingga menjadi tempat individu untuk berpikir dan bertindak. Ada beberapa strategi atau metode perubahan, yaitu pertama, strategi mengubah komposisi kelompok dengan cara mengubah keanggotaan. Kedua, mengubah proses atau struktur kelompok, artinya mengubah cara komunikasi dalam kelompok atau mengubah peranan anggota kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Struktur sosial sebagai target perubahan. Ada beberapa strategi perubahan sosial, yaitu strategi fasilitatif. Perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Strategi reduktif merupakan strategi yang menerima inovasi dan mengetahui segala hambatan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat. Strategi persuasif merupakan strategi membujuk, artinya pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara membujuk dalam melakukan perubahan. Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan serta ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Strategi ini bersifat negatif, bisa menghilangkan nama baik ketika melakukan perubahan. Strategi kekerasan versus non. Kekerasan masyarakat tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya masyarakat pasti mengalami perubahan dan banyak permasalahan yang dihadapi serta tidak terlepas dengan konflik. Perubahan sosial. Menurut Farley dalam Stomka, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersebut terkait dengan adanya perubahan kepada interaksi dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu, menurut Gilin dan Gilin dalam Leiboh, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima, berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal-hal yang baru. Selain itu, Adam Smith menyatakan perubahan akan terjadi berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian. Pengertian yang dikemukakan para ahli memberikan asumsi bersifat makro, sehingga Stomka mencoba memberikan batasan sejumlah pengertian yang telah dibicarakan para ahli. Masalah perubahan sosial, menurut Stomka, perubahan sosial sangat berhubung dengan perubahan struktur ketimbang tipe lain, di mana perubahan struktur lebih mengarah kepada perubahan sistem. Kategori perubahan sosial. Kajian perubahan sosial menurut Rogers membagi atas 3 kategori perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu immanent change adalah salah satu kategori dalam perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang berasal dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar. Artinya, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh faktor dari dalam itu sendiri. Selective contact change merupakan salah satu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dari pihak luar. Directed contact change merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya faktor atau ide serta gagasan yang baru dari luar yang dilakukan dengan sengaja atau outsider. Dimensi perubahan sosial. Mengenai dimensi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terbagi atas 3, yaitu dimensi perubahan sosial pada struktur. Perubahan struktur merupakan perubahan kepada perilaku masyarakat akibat adanya faktor dari dalam maupun dari luar. Dimensi perubahan sosial pada budaya. Perubahan budaya merupakan perubahan dan nilai atau adanya ide yang dibangun dalam masyarakat terkait faktor dalam diri sendiri maupun faktor luar yang mempengaruhinya.
Dimensi perubahan sosial pada interaksional. Masyarakat yang dipengaruhi oleh masuknya teknologi mengakibatkan hubungan sehari-hari semakin menjauh. Perubahan sosial sebagai kajian sosiologi. Kajian perubahan sosial mulai dari abad ke-18 yang dibawa oleh pemikir Islam yang bernama Ibnu Khaldun, dan dia termasuk orang yang pertama kali memperkenalkan kajian perubahan sosial. Pada kajian perubahan sosial, Ibnu Khaldun mengembangkan teorinya bernama teori siklus. Masyarakat mengalami perubahan dari masyarakat nomaden sampai kepada masyarakat yang menetap. Kajian perubahan sosial tersebut tidak saja dipengaruhi oleh Ibnu Khaldun, akan tetapi banyak para ahli sosiologi melihat tentang perubahan sosial, terutama pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Emil Durkheim melihat perkembangan masyarakat dari masyarakat solidaritas mekanik menuju masyarakat organik. Weber melihat dari masyarakat yang irasional menuju masyarakat rasional. Marx melihat masyarakat pada tingkat primitif menuju masyarakat yang komunis. Auguste Comte, yang merupakan bapak sosiologi, ia melihat masyarakat mulai dari tingkat teologis, metafisik, dan positif, serta para ahli sosiologi lainnya. Mengenai studi perubahan sosial, telah menjadi fokus pada kajian sosiologi yang dipengaruhi oleh para ahli sosiologi. Pada kajian sosiologi, perubahan sosial tidak saja dikaji dalam bidang proses perubahan, mekanisme perubahan, dampak perubahan, dan lain-lain. Akan tetapi, kita bisa melihat lebih luas mengenai solusi yang akan diberikan oleh para ahli sosiologi atau para peneliti sosiologi terhadap kejadian dalam kehidupan masyarakat. Mengenai perubahan sosial, kajian yang menarik untuk dikaji lebih luas dalam artian masyarakat mengalami perubahan setiap saat. Perspektif ini dilandasi oleh perubahan yang terjadi tidak saja kepada perubahan struktur, melainkan perubahan kepada perilaku atau tingkah laku individu atau kelompok, sehingga perubahan sosial dapat kita lihat dari perubahan sudut pandang yang berbeda dalam mengatasi kehidupan yang akan datang.